Sugeng dalu opening desi nyopo sampean maneh nang program Sorcerer Sharing Seru Podcast JR Jatim. Mbak, mohon maaf ini acara saya. Oh iya, silakan. Sorcerer Sharing Seru Podcast JR Jatim. Selamat sore Just Friend. Balik lagi di Sorcerer Sharing Seru Podcast JR Jatim. 2000 penonton ya, 2000, 5000 Seluruh semakin bertambah. Bagus, makin mendekat. Oke, Just Friend, sore ini kita kedatangan tamu yang spesial, cantik, muda, bertalenta. Sebut saja Desi. Guys, bisa perkenalan dulu nih biar teman-teman Just Friend tuh tahu Desi tuh siapa sih Desi? Ntar orang mikir Desi Ratnasari kan. Mohon maaf, bukan Desi Ratnasari. Bukan, ya. Bukan tenda biru ya? Bukan tenda biru, tenda merah, penyetan. Iya. Cus. Terima kasih Mbak Rafida. Perkenalkan buat subscribernya YouTube-nya Jasara Harja Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Adi Desi Novitri, biasa dipanggil Desi. Nama kesayangannya sayang. Bercanda. Jangan ya. Kesibukan saya kebetulan alhamdulillah baru lulus. Oh, baru lulus. Iya, Alhamdulillah fresh graduate ya. Jadi dia sini baru fresh graduate ya teman-teman ya, Just Friend ya. Kesibukan selain fresh graduate ada kan sebenarnya? Kesibukan saya televisi internasional. Internasional, Masya Allah. Kesibukan saya sibuk balesin WhatsApp. Balesin WhatsApp pesanan ya. Kebetulan alhamdulillah baru lulus kuliah sebagai sarjana ilmu komunikasi. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bachelor of Graduate. Iya. Lanjut. Sebelum lulus kuliah emang kesibukannya sih pekerja gitu kan. Paginya kerja, malamnya kuliah, ambil kelas malam. Kok rela pulang pagi ya? Iya, pergi pagi, pulang pagi, nggak pulang-pulang. Iya. Jangan dicari nama. Iya. Jadi paginya tuh sebenarnya cewek kantoran gitu sih, Mbak. Kantoran di mana? Iya. Dulu sebelumnya latar belakangnya kerja di bank. Oke. Malamnya kuliah, cuma karena saya sebagai cewek kontrakan di bank, cewek independen ya, pegawai kontrakan, jadi kontraknya habis selesai, putus gitu. Apa? Kan gonta-ganti. Jadi harus bervariasi. Iya, dicobain semua ya. Jadi habis selesai kontrak dari bank, cari-carilah kerjaan baru yang sesuai dengan passion gitu ya. Yang sesuai dengan uang. Enggak nih. Cuan, Bu. Cuan. Ya, Bu ya. Jadi kebetulan pas waktu masih kerja di bank itu iseng-iseng nanyain temen ada nggak sih lowongan lagi, padahal sebenarnya udah kerja di bank paginya. Cuma karena iseng, karena BU, karena masih muda kan, pengen sesuatu yang lebih lagi. Iya benar. Karena iseng-iseng sih tanya temen yang magang di televisi lokal di Jawa Timur. Nanya ada nggak sih lowongan. Ternyata kok pas waktu aku iseng chatting ke dia, ternyata lowongan itu ada. Wah. Ya udah deh. Oh iya beneran ada. Emang apa? Baca berita. Aku mikir, Mbak, karena sebelumnya kan aku latar belakangnya kerja di bank. Yang basicnya di balik meja dan istilahnya tuh kayak komputer nasabah. Jadi kayak bener-bener apa ya, 180 derajat gitu kan. Iya. Jadi aku mikir aku sebenarnya nggak bisa sama sekali, cuma karena itu ya iseng. Karena kan ngomong di depan kamera sama di depan orang beda bener. Karena iseng itu tadi, jadi emang aku boleh nggak sih kalau misalnya aku coba apply di situ? Ya boleh, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Yang karena kebetulan programnya itu berita bahasa Surabayaan. Itu banget kan. Karena kamu yang jauh. Iya, Surabaya banget gitu kan. Jadi emang syaratnya apa gitu kan, aku tanya ke temenku. Syaratnya bisa baca berita sama bisa ngomong Surabaya. Oke. Ngomong Surabaya bisa. Iya. Baca berita ini yang nggak tahu. Ini baca berita tuh gimana? Iya, padahal bahasa orang presenter news anchor itu kan beda kan pasti. Iya, dan ada artikulasi, intonasi, stressing dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Ya udahlah, dicoba aja karena yang pertama iseng, yang kedua lumayan lah tambahan buat beli jajan, buat sekolah, buat beli pulsa, iya buat sekolah, kuliah, buat kuliah gitu kan. Iseng-iseng karena merasa sebenarnya nggak ada apa ya, nggak pernah ikut UKM, latar belakangnya juga orang bank gitu kan, jadi ya udah iseng.
coba datengin, oh yaudah boleh diajak ketemuan sama produsernya kan, disuruh latihan dulu. Tapi aku kan nggak ngerti prosedurnya di sana gimana. Tapi aku iseng, ya udahlah, aku coba aja lah, siapa tahu bisa. Tapi sejujurnya kalau misalnya boleh jujur, iseng tapi sambil aku doain gitu. Ya, diaminkan ya. Iya, jadi kan minta terus. kalau malam gitu kadang aku tulis apa yang jadi aku kerjain selama ini dan apa yang pengen aku dapetin. Jadi aku iseng tapi sambil aku doain gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ketemu produsernya. Singkat cerita, latihan belum bisa sih sebenarnya. Dan sebenarnya meskipun udah dapat beberapa bulan, setiap hari buat aku itu kayak harus belajar terus. Padahal basicnya Desi sendiri kan juga di ilmu komunikasi yang pasti tuh diajarin kan cara. Iya sih sebenarnya diajarin dasar-dasarnya, kulit luarnya. Tapi kalau aku Mbak, ilmu komunikasi cuman yang konsentrasinya di public relation. Kalau di kampus aku tuh konsentrasinya ada broadcasting juga. Tapi kalau aku public relation jadi lebih ke perusahaan, instansi, bukan yang di media. Sama mitra ya. Iya, kayak gitu. Mbak Vinda public relation juga, mohon maaf, senior sama ya. aja. Sama Senior aja. ya. Iya Gitu. Jadi kayak gitu Udah sih. lama. Oh gitu. Berarti emang awalnya iseng-iseng, nggak tahu ternyata kamu punya bakat yang terpendam ya kan. Nah jadi di sini sekarang masih aktif di presenter di JTV di acara Pojok Kampung ya kan. Bener. Itu tiap hari apa ada sih? Kalau tiap malam doang ada sih. Iya sih, kalau programnya sendiri tiap hari, cuman karena orangnya kan banyak dan kalau misalnya itu aja pasti takutnya yang lihat bosen. Jadi kalau seminggu mungkin 2-3 kali, nggak yang setiap hari gitu. Kan tadi di awal Desi bilang kan itu Desi sebenarnya nggak bisa nih jadi presenter, jadi pembawa berita gini-gini. Nah terus tuh awal-awalnya gimana sih kiat-kiatnya buat Desi akhirnya sampai sekarang tuh bisa? Itu apa sih tips-tipsnya? Mungkin kan buat teman-teman sebagian di Just Friend pasti kalau disuruh maju ke depan, suruh ngomong itu udah panik, disco duluan. Aduh nggak mau. Nah cara menghadapi itu gimana sih? Desi kan konten nervous tuh gimana gitu, maintain nervous Gimana ya caranya biar gak nervous? iya biar pede gitu berbicara di depan khalayak banyak, biar tenang. Gimana ya, sebenarnya kalau PD sih masih bener-bener diatur setiap hari, setiap mau tampil tuh sebenarnya diatur. Nervous itu pasti setiap saat, bahkan waktu yang mau tayang, mau live itu tetap nervous sih. Oh iya, live ya bahkan? Iya, live. Cuma nervousnya tuh pasti nervous karena aku mikir gini, kalau nervous kan gugup, grogi, nyangkutnya di jantung. Aku nervous itu malah bersyukur, artinya masih punya jantung. Masih ya kan, jadi berdetak ya? Iya masih berdetak. Kalau nggak nervous itu harusnya dipertanyakan. Iya. Nggak nervous ini jantungnya kemana? Siapa? Jantungnya di mana gitu kan? Jantung pisang ada di pisang gitu kan gitu. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Sebenarnya ngilangin nervousnya pasti sih nervous setiap mau siaran, mau tampil, mau apa hal-hal yang nggak terlalu dilihat publik ya, misalnya kayak presentasi gitu, tapi tetap nervous sih. Cuman sebelumnya mungkin kayak kalau Islam mungkin berdoa kayak gitu-gitu, baca doa, minum air putih dulu. Atau mungkin juga latihan di cermin dulu atau gimana gitu ya. Kalau latihan di cermin sih bisa, cuman sebenarnya yang paling bagus menurut aku latihan saat kita lagi ngomong sama teman-teman sehari-hari. Kalau contoh ya, kalau kayak kita gini aja ya, kayak lagi ngobrol biasa sama temen, sebenarnya bisa ngelatih supaya kita terlatih untuk kosakata baru, cara ngomong, cara tampil di depan umum, kan belajar berani cara di depan umum gitu ya. Tampilnya di depan umum, belajarnya setiap hari sama teman-teman, sama ya siapapun lah, kayak seolah-olah kayak kita ini benar-benar membawa diri di depan publik kayak gitu sih. Cuman kok nervous setiap saat ya. Oh, jadi sampai sekarang pun mungkin masih nervous. Iya, bahkan di depan dia juga nervous. Dianya siapa ya yang lihat? Yang lihat tolong peka ya. Dia yang mana aja ya? Banyak Desi. Terus kan kamu selain jadi presenter di JTV nih, kan followersmu tuh banyak, bejibun. Bisa disebut di sini influencer lah. Nah, ada nggak sih kiat-kiat atau cara khusus gimana sih biar jadi influencer yang didengar sama orang-orang, terus apa ya, kayak orang-orang itu juga setia terus mantengin feed kamu gitu. Engage gitu ya. Engagementnya gimana sih cara jalin engagement sama audiens? Banyakan Aukarin, Mbak. Jangan. Kalau itu mah udah Audesi nih. Audesi gitu ya.
Sebenarnya sih kalau dibilang banyak dikit itu kan relatif tergantung bandinginnya sama siapa. Jadi tapi kalau aku sama teman-temanku sih kayak ya sering komen, kalau aku sih postingnya berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau di feed ya berdasarkan pengalaman pribadi. Siapa tahu dari situ bisa jadi kayak inspirasi baru buat temen-temen. Kan biasanya ada yang komen kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya aku ke teman-teman, aku juga balik komen. Jadi kayak jadi interaksi gitu loh. Jadi engage antar. Kamu anggap followers kamu tuh sebagai yaudah kamu anggap kayak temen aja. Iya, gitu. karena ya temen virtual gitu kan. Karena zaman sekarang kan ngobrolnya lebih banyak di medsos ya, ketemu medsos. kan. Bener. Jadi ya engage-nya tuh saling komen, saling sapa gitu-gitu aja sih. Tapi nggak saling tuker-tukeran nomor nggak ya? Enggak. Jangan. Tukeran nomor kan buat cari jodoh. Iya, semoga aja ya. Semoga aja ketemu ya. Jodohnya di bawah ini tulis komen just friend nggak deh. Terus habis itu selain kamu jalin engage dengan posting foto, balas komen di sosial media nih, mungkin Desi kan juga ada buat video entah di YouTube gitu buat nggak sih? Desi punya channel YouTube mungkin? Dulu sih punya. Punya tuh kan? Cuman nggak aktif. Oh nggak aktif. Karena satu dan lain hal. Satunya, yang pertama Ya udah. properti, kedua mikirnya, waktunya sebenarnya dulu waktu aku sekolah kan aku dulu bukan SMA SMK. Dulu aku iseng-iseng bikin video catatan akhir sekolah. Aku edit dari awal, aku yang bikin, aku bikin ceritanya. Bukan berbakat, bertalenta, muda. Ayo. Cantik ya. Ngedit gitu. Cuman kalau sekarang bener-bener kayak apa gitu ya. Bener-bener kayak blank. Iya bener. Karena udah sibuk jadi presenter gitu kan ya. Sama Iya. kuliah kan. Jadi ya udah. Terus jadi ada tips-tipsnya gitu nggak sih Des, kayak kalau buat bikin video biar videonya biar terus-terusan ditonton sama followersnya, audiensnya biar nggak bosen tuh, ada nggak sih menurut Desi sendiri? Kalau sebenarnya aku pribadi memang belum terlalu aktif di YouTube ya Mbak. Sebenarnya punya channel cuman postingnya satu dan itu pun 5 tahun yang lalu. Lama ya. Iya lama banget ya. Tapi kalau aku lihat dari yang sekarang booming itu kebanyakan bikinnya di TikTok, di YouTube, Sama Instastory, Instagram kayak gitu-gitu. Tapi aku lihat kalau yang lagi viral-viralnya itu yang memang agak ini sih aneh-aneh. Oh, yang cuman out of yang the wajar box iya gitu ya. bener. Sesuatu Tapi yang masih wajar kayak gitu sih. Cuma yang sekarang itu memang harus perlu kayak konsisten bikin video. Mungkin dijadwal setiap hari atau setiap minggu 3 kali kayak gitu-gitu ya, biar nggak hilang dari peradaban. Iya, biar diinget terus biar diinget sama terus audiensnya. benar, biar publik itu ngelihatnya oh iya yang ini yang akun ini kontennya kayak gini jadi ada ciri khasnya juga dan pasti mereka nunggu jadwalnya, oh setiap hari ini pasti dia ngeluarin ini nih konten video baru nih kayak gitu sih. Berarti caranya dengan terus-terusan upload video yang dengan waktu yang konsisten gitu kan, benar. audiens tuh nggak lupa sama kita. Iya, itu teman-teman. Tapi mungkin kedepannya sih kalau aku pribadi sebenarnya pengen aktif di YouTube. Soalnya sekarang memang lebih passionnya apa nih kira-kira kalau mau bikin konten YouTube, mau tentang apa nih Des? Apa ya, mungkin entah di make up atau di sebenarnya kalau make up juga nggak terlalu bisa karena tuh lihat biasa aja atau tutorial itu menjadi presenter yang baik gitu mungkin kan? Lebih ke seputar media, cuman masih belum ya, sebenarnya pengen cuman masih belum. Mungkin kalau kedepannya ada YouTube seputar ke media keseharian tentang yang lagi hype gitu sih Mbak. Cuman masih belum sih kalau buat sekarang. Oh masih belum ya, masih ada rencana aja tapi ya bakal buat video. Tapi harusnya YouTube direalisasi biar pecah gitu, biar pecah gitu kan, hacep gitu. Terus habis itu Desi ini selama public speaking atau menjadi presenter ada teknik khusus nggak sih buat opening atau maksudnya kayak opening di sebuah ngomong di khalayak umum tuh ada perbedaan nggak sih untuk acara formal informal? Kalau di TV yang aku sekarang lagi enggak sih, ini nggak berlaku di TV aja sih, di keseluruhan mungkin. Oh, apa ya? Kalau misal kalau di media itu sempat diajarin dulu sih sama yang senior, di kayak training dulu caranya ngomongnya, artikulasinya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di depan umum, ya itu tadi bergantung dari pengetahuan kitanya sendiri.
kesiapannya kita sendiri, temanya apa sih yang mau Diangkat kayak ya. gitu-gitu. Oke. Terus ini lagi Des, yang suka terjadi pada saat orang ngomong di khalayak umum kan, kalau udah nervous pasti filler words. Iya. Okay. Nah, cara meng-avoid filler words itu gimana sih biar nggak au gitu kan? Kan karena kan didengar orang kan, iya selamat pagi. Jadi hari ini saya mau mempersiapkan nggak enak ya. Iya, Nah, itu caranya gimana sih untuk mengurangi filler words tersebut biar ngilangin yang gitu ya. biar kalau seenggaknya kita bisa nahan buat gitu. Biar nggak terlalu kelihatan ini banget ya. Iya. Kalau aku sih masih banyak belajar sampai sekarang, sampai hari ini. Setiap hari kayak masih banyak belajar, soalnya masih belum terlalu mendalami banget sih, meskipun tiap harinya kayak siaran gitu. Tapi setiap hari emang aku pakai buat belajar. Cuman kalau buat aku ngilanginnya itu ya mungkin diem, senyum, nafas, jeda mikir kayak gitu. Senyum Ya, aja ya. diem sambil senyum mikir gitu. Seolah-olah jeda, padahal mikir apa nih, ngomong apa nih udah gitu nih. Terus habis itu nih mau nanya lagi. Nih, cara biar cerita atau berita kita tuh yang disampaikan ke audiens tuh dapat diterima sama audiens tuh gimana sih, maksudnya? Biar pesannya tuh nyampe gitu loh. Cara penyampaiannya tuh gimana ya? Sebenarnya kalau baca berita itu udah disiapin skripnya, udah ada di kamera, istilahnya tuh kayak di prompter gitu. Cuman ya tinggal baca aja ya. Kan tinggal baca doang. Cuman kita sebelumnya kita kan dikasih skrip gitu di meja, kita harus pelajari dulu. Ini beritanya tentang apa, jadi harus tahu isinya. Beritanya tentang apa, kalau udah tahu, jadi kita bisa nginformasinya kan, kalau udah paham kan jadi kita enak ngomongnya. Jadi nyampeinnya lebih mudah dipahami karena kita sebelumnya udah belajar. Jadi emang sebelum take itu Desi udah baca dulu ini ya? apa aja nih yang lagi anget beritanya kayak gitu. Lagi booming. Terus intonasinya juga. Jadi bukan yang asal kayak kita lagi apa ya, dulu waktu SD mungkin kayak pernah presentasi, cuman kita kayak datang gitu kayak baca gitu kan. Aja kan. Kayak baca selamat malam gini kayak dia baca puisi ya. Iya, kayak baca puisi. Kalau puisi mungkin masih ada nadanya, ya, intonasinya ya. Ibu kayak misalnya ibu kayak gitu. Tapi kalau yang berita itu memang harus kayak ada di penekanannya, stressingnya di kalimat-kalimat tertentu yang memang itu lagi bener-bener apa ya, kayak topiknya yang sekarang gitu. Penekanannya harus ada di setiap kalimatnya kayak gitu. Jadi bukan yang asal baca gitu. Memang sih pembaca berita ya, cuman kita harus ngerti intonasinya itu ada di mana, kita selesai jedanya di mana, berhentinya di mana kayak gitu. Ada protap, ada itunya semua ya, ada panduannya gitu ya. Berarti iya sih. Sebelumnya memang diajarin, cuman setiap hari kan mungkin akhirnya kayak bisa jalan sendiri. Oh, ini harusnya berhentinya di sini, harusnya kita jeda di sini kayak gitu. Pada saat itu kan live ya, Des. Pada saat kamu live pernah nggak sih Des sekali entah lupa, maksudnya itu kan jalan terus kan sih, yang monitor itu misalnya kelewat kah atau apa tuh gimana? Pernah kan. Terus itu gimana kamu cara? Waduh, padahal kan itu harus tetap running kan karena tuh live. Iya, benar-benar itu kayak kayak kita bikin kesalahan besar, kayak kepikiran gitu kan. Apalagi waktu pertama kali perdana waktu siaran itu malah kelirunya tuh kayak kebangetan gitu loh. Baca berita harusnya Probolinggo jadi Bojonegoro. Jauh banget. Probolinggo Bojonegoro. Itu kalau Purbalingga masih nggak apa-apa ya. Probolinggo guys, Bojonegoro. Jauh banget itu. Ya karena grogi, jadi ya gimana caranya? Kalau saat terjadi kayak gitu tuh boleh diulang nggak sih Dis? Atau ya udah tetap harus jalan? Nggak mungkin diulang juga sih. Maksudnya kayak makin kelihatan gitu. Iya, makin kelihatan kan salahnya. Jadi kalau misalnya salah, kita seolah-olah baik-baik aja. Berarti ya udah meskipun kita dalamnya ambiar, tetap yang tersampaikan Bojonegoro. Iya, tetap pesannya Bojonegoro. Gitu. Jadi kayak kita tetap mukanya tetap konsen, serius, bacanya sesuai dengan itu tadi intonasinya. Nggak boleh terlihat panik, pokoknya harus smooth ya. Harus benar-benar kayak kelihatan nothing happen gitu. Iya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu, nggak jadi ambiar gitu. Jadi tetap kayak padahal salah. Habis videonya keluar, pressernya kan udah nggak kelihatan di TV langsung gitu. Aduh, salah nih gitu. Aduh, yaudah mau gimana lagi kan ya. Setelah itu lanjut berita yang lanjut berita yang berikutnya. Jadi kayak benar-benar harus apa ya?
tampangnya itu kayak fake nih. Nggak ada apa-apa ya. Iya, kayak gak ada apa-apa sebenarnya. Aduh gimana gitu. Soalnya kan apalagi itu menyangkut fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tapi sebisa mungkin benar-benar dikurangin hal-hal yang bikin kita salah ngasih informasi, salah ngucapin angka dan sebagainya, benar-benar harus dikurangin. Biasanya kan kalau baca angka belibet kan. Iya benar, apalagi kan bahasa Jawa meskipun saya orang Jawa. Oh iya, bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Jadi kayak benar-benar wolu lekur keliru. Jadi kayak sebenarnya tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Jadi presenter berita Indonesia kalau bahasa Indonesia kan apa ya, bahasa persatuan yang kita kayak udah diajarin sehari-hari. Iya, meskipun bahasa Jawa kan kayak keseharian, cuman karena ini kan di media, di berita dan segmentasinya orang Jawa Timur. Jadi bahasanya tuh ada yang bahasa Jawa yang benar-benar kayak nggak biasa. Kayak aku belum pernah denger gitu. Baru denger di sini. Kayak jargon khusus gitu kan. Di EP kayak gitu-gitu. Di EP. Ya gitulah. Iya, kayak aduh bahasa Jawa gitu. Iya, kayak gitu. Bener-bener terus belajar sih, kayak bukan cuman di sini tuh, bukan kayak. Tapi biasanya nih kalau udah salah sekali terus langsung ngeblank gitu nggak sih, Des? Nah, kalau udah salah sekali dulu memang kayak langsung kepikiran, tegang gitu kan, kepikiran. Duh gimana, tapi kayak berusaha, ini habis ini udah ganti berita lagi nih. Jadi kayak harus tetap stay fokus tetap harus fokus, harus serius gitu. Paling nggak di bawa minum gitu kan, di belakang tuh ada minum gitu, 1 galon di sini. Oh ya Allah, nggak gelonggongan dong. Ya nggak segalon juga sih. Ada minum, jadi kalau misalnya pas beritanya ditampilin, biar kita nggak rugi, minum bentar, terus habis itu siap-siap lagi on di depan kamera kayak gitu. Jadi tips lagi guys, biar nggak nervous kalau mau ngomong di depan halayak banyak, minum dulu ya. Minum dulu, berdoa dulu. Tapi nervous itu bukan hal yang buruk, karena ya itu tadi yang aku bilang, nervous menandakan kita punya jantung, ya kan? Menyatakan kita masih hidup. Masih hidup, kalau nggak nervous tuh dipertanyakan. Oh iya benar. Aku siapa? Kamu siapa? Jantungku di mana? Di pisang. Jadi nggak masalah nervous, nggak masalah, pasti manusiawi, pasti dialamin. Bener ya, semua orang yang ada di dunia. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi, kalau misalkan ngomong di depan nih, kayak gesture atau gaya tubuh tuh harusnya nggak boleh berlebihan kan? Body language tuh yang baik sama yang bener, yang bagus gimana sih, Des? Menyesuaikan sih, karena kalau nervous kan kita jadi wah. Iya, apalagi kalau aku karena aku pendiam gini ya kan. Iya, bener. Modelnya aku pendiam gini. Sebenarnya nggak pendiam. Oh nggak pendiam. Ya kalau misalnya body language-nya tuh ya menyesuaikan sih. Kayak misal kita lagi ngomong beritanya tentang berita yang tegang, hard news, berita yang lagi apa ya, booming sekarang, lagi terjadi sekarang ini, misalnya demo, ya otomatis kan kita bacanya dengan serius, dengan ketegasan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak sport mungkin lebih santai, lebih enjoy sambil banyak senyumnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya lagi presentasi nih, contohnya kayak kita presentasi di depan atasan, atau di depan teman-teman, itu gimana tuh? Iya, sewajarnya sih ya. Nggak usah berlebihan. Iya, nggak usah berlebihan, nggak usah. Selamat siang Pak, saya akan mempresentasikan, jadi nggak usah capek nanti. Terjatuhnya jadi Blackpink ya. Selamat siang Pak, saya akan mempresentasikan produk Jasara Harja, yaitu asuransi gini. Banyak gerak capek. Oh iya, jadi presenter olahraga ntar. Iya, jadi kayak senam dong, capek. Jadi biasa aja ya. Iya sih, ya seperlunya. Kadang kayak gesturnya, body language-nya tuh kayak tiba-tiba kayak keluar sendiri sih. Kalau udah nggak nervous. Selamat siang, iya, kayak udah tampil sendiri ya, gerakannya yang normal aja sih ya. Misal kayak selamat siang Pak, saya akan mempresentasikan. Iya, kayak gitu-gitu. Bener. Terus lagi nih ada pertanyaan. Oh ya, terus cara, kalau itu kan tadi engagement di sosial media. Nah terus kalau cara engagement pada saat public speaking itu gimana, Des? Ada tips-tipsnya nggak? Jadi biar kadang kan audiens pasif kedengerin kita ngomong, iya aja. Nah, kadang kan kita juga pengen membangun suasana dong, biar nggak dingin, biar cair. Itu caranya gimana sih, Des? Biar ngajak penonton tuh juga ikut komunikatif dalam acara atau presentasi yang kita bawain. Sebenarnya kalau biar ada suasana yang terbentuk sih kayak lebih sering interaktif, kayak ngasih pertanyaan, ngasih sedikit jokes kecil kayak gitu-gitu. Jadi paling nggak biar
nggak ngantuk, hey bangun, Oh, jangan gitu ngantuk ya. ya kasih kayak candaan sedikit kayak gitu Kasih selingan ya. selingan, Ada pertanyaan atau? iya ngasih pertanyaan, Masih ngantuk? Oh enggak iya. salah ya. Ngasih pertanyaan atau ngasih kopi juga bisa, enggak sih, ngasih enggak. snack ya, biar seger kasih Budget snack. dong, Bu, ya, budget ya. Gak apa-apa. Cuma Ya, ngasih kayak pertanyaan apa yang lagi booming, ngasih tebak-tebakan, misalnya sekedar untuk mencairkan suasana, tapi balik ke topik lagi apa yang mau dipresentasiin kayak gitu. mungkin bisa sambil entah ngedeketin audiensnya sama ngasih mic. Iya boleh, kalau misalnya pas lagi di satu ruangan gitu mungkin bisa sambil nyamperin kayak gitu-gitu. Games kecil-kecilan mungkin atau apa gitu. Games besar-besaran juga nggak apa-apa, jadi perlombaan ya. Jadinya. Iya, jadi perlombaan bukan presentasi. Iya, jadinya harus lebih milioner nanti ya. Terus habis itu pengalaman yang berkesan apa deh selama menjadi presenter di pojok kampung? Apa sih, nggak tahu. Apa ya? Pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang buruk selain tadi Selain di salah presenter ya? Apa Bo- harus di presenter? Terserah sih, boleh. Di presenter dulu deh. Kalau tadi kan salah satu pengalaman termasuk buruk nggak ya? Tadi salah sebut kota. Pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Cile bahasanya. Berarti pengalamannya apa nih selain itu? Yang pastinya Tak nambah. terlupakan. Ya, tak terlupakannya gini, karena setiap harinya itu orang tua aku di rumah itu juga lihat program itu tadi kan. Semuanya lihat. Iya, kan awalnya memang dari dulu sebelum aku siaran, orang tua aku tuh memang seneng lihat program itu tadi kan. Oh. Nah, itu. Berarti doa orang tua aja, friend. Jangan aku jadi presenter di pojok kampung. Nah, sebenarnya nggak kepikiran sih kalau mau terjun di media, karena latar belakangnya di perbankan, nggak kepikiran juga kalau mau terjun di media. Yang berawalnya dari iseng tadi kan, Mbak. Iseng terus nggak tahu rezeki ya. Iya, coba-coba sambil didoain. Nah itu dia kan tadi, ternyata kamu nggak tahu kan punya passion Masya Allah. jadi pembawa cerita. Ya itu tadi sih, karena awalnya kan memang orang tua aku lihat program itu tadi, terus sebenarnya aku memang belum ngomong sih. Jadi iseng-iseng aku setiap harinya ke situ buat latihan. Tahu-tahu pas waktu siaran kaget. Wow, itu siapa? Itu anak kota bukan? Jadi kamu nggak bilang? Belum bilang waktu itu, karena kayak surprise, tada! Aku di TV Aku di TV, aku langsung dari pintu Doraemon gitu. Jadi kayak loh, gitu. Loh, ini anakku ya. Ini anakku atau bukan anakku, bukan anakku kayak gitu. Jadi film industri Langsung deh kayak di apa namanya? Kayak disidak. Loh, kok di JTV? Iya cari uang gitu. Padahal seneng sebenarnya. Iya, padahal seneng juga. Jadi kayak ternyata awalnya memang iseng itu tadi, karena juga cari uang, iseng. Emang nggak ngomong sih sama orang tua sebelumnya, karena memang surprise gitu kan. Ternyata diem-diem kayak bapakku itu kayak cerita-cerita ke teman-temannya. Oh, bangga kan? Iya, Masya Allah bangga. Ya padahal dia juga masih belajar ya kan. Jadi kayak ada kebanggaan. Ini pengalamannya suatu kebanggaan tersendiri itu ya, ngasih surprise ke orang tua. Ngasih surprise, dadah. Ya sebatas itu sih, cuman setiap harinya masih perlu banyak hal yang dilakuin yang bisa lebih-lebih bikin bangganya. Nggak cuman sampai di sini aja sih, aku masih harus kayak explore mau jadi apa, mau ngapain kayak Tapi gitu. Desi sendiri pernah nggak sih turun ke lapangan buat nge-report sebuah berita yang nantinya untuk disiarin di TV? Nah, itu yang belum pernah, Mbak. Jadi jurnalis sih jatuhnya. Iya, kayak reporter gitu kan. Pasti kan bisa kan, maksudnya apa ya, kamu kan di media nggak toh juga cuman jadi presenter. Pasti suatu saat someday kamu juga belajar turun ke lapangan. Nah, itu belum pernah sih. Turun ke lapangan gitu cari berita belum ya? Belum pernah cari berita. Ke lapangannya olahraga, Mbak. Biar sehat ya ibu-ibu ya. Kebetulan waktu sampai sekarang ini memang belum pernah langsung yang live report di lapangan, belum pernah sih. Soalnya kayak ada bagiannya sendiri. Kalau yang di CTV itu memang khusus kayak bawain berita aja ya. Cuman kalau untuk program lain pernah. Kalau untuk yang live reportnya itu yang belum pernah. Oh gitu. Terus selain presenter di TV sendiri, Desi pasti ada acara off-air gitu, presenter di acara, di nikahan nggak deh? Atau di acara apa? Di nikahan mantan. Oh, jangan dong. Saya mah jarang-jarang, Mbak. Ada nggak sih pengalaman nge-MC gitu? Di Ada acara? sih, cuman nggak terlalu ini banget. Maksudnya kayak belum
sebagai apa ya, pekerjaan utama sih, belum sebagai pekerjaan utama, karena sebelumnya kan masih kerja di bank. Jadi waktu masih kerja di bank, malamnya siaran kayak gitu. Kebetulan waktu itu kuliahnya juga udah tinggal dikit kelasnya, jadi kayak masih bisa diatur lah. Tapi kalau untuk yang bawain acara yang di luar off air gitu-gitu, pernah sih, cuman nggak terlalu sering karena belum diutamakan gitu. Enggak lah, yang belum diutamakan. Terus ada pertanyaan lagi mungkin dari 20.000 penonton. Dari sebelah sana di Jawa Timur ada pertanyaan. Dari di USA, United States of America. USA. Ini penonton internasional loh, Des. International, Jangan sedih. iya, Karena kita kan nih Sarser ini di post di YouTube kan. Nah, dari mana aja. Jadi nggak menurut kemungkinan. JR itu termasuk yang ngikutin zaman banget ya. Aduh. Zamannya podcast punya podcast. Ntar di zaman apa deh diikutin terus. Diikutin semua ya, keren. Biar semakin dikenal oleh halayak banyak. Salah satu strateginya kan itu juga kan, biar kita semakin dekat sama halayak, semakin dikenal produknya juga ya. Iya sih Mbak, jujur kalau aku lihat yang apa ya, instansi lain, kayaknya JR yang lebih sering ngikutin perkembangan zaman, mulai dari Instagram, bikin giveaway. Ini Anas review ya, Jaspen ya. Jadi kayak Jaspen di Instagram itu termasuk yang kreatif ya, dan sering pernah bikin giveaway, kayak lihat momennya misal kemerdekaan bikin giveaway, bikin video-video promosi kayak gitu-gitu. Biar kita juga nggak dilupain kan sama orang. Padahal fungsinya JR sendiri untuk bener-bener ini ya bermanfaat ya. Iya dong. Jadi kayak bener-bener termasuk instansi yang aktif di media sosial buat deket ke masyarakat sih. Wah, luar biasa. Sudah ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan yang disodorkan untuk Ibu Desi. Disodorkan. Jangan. Pertanyaan nih. Oh iya, ada pertanyaan Jasfriend dari Mbak Desi kan dulu pernah magang di Jasa Raja ya? Iya, pernah magang di sini. Apa sih pesan dan kesannya waktu itu di Jasa Raja? Oh ya, Jasfriend. Jadi sebelumnya Desi ini selama kuliah menimba ilmu ya, menimba ilmu perkuliahan ada syarat kan, harus magang. Nah, Desi ini magang di Jasa Raja selama 3 bulan ya, Des ya? 3 tahun saya, enggak 3 bulan. Enggak, kamu 3 tahun. Dijelasin, Des, pesan-pesannya. Kebetulan kan saya pernah magang di sini ya, Bu ya. Iya. Banyak banget kesan-pesannya. Yang pasti berkesan banget ya. Alhamdulillah, bagus-bagusin ya, Mbak ya. Biar enggak sih, memang menurut pengalaman pribadi, orang-orang Jasa Raja itu kayak bener-bener kekeluargaan. Bener-bener kekeluargaan banget. Gimana sih? Gini nggak sih? Makannya juga sering ya. Iya. Pagi makan, kepek deh. Makan ya, sore. Selain kekeluargaan, makan juga bener-bener lancar ya. Jadi memberi asupan terus ya. Jadi waktu magang di sini di mana aja nih? Di bagian mana aja? Di bagian fotokopi kebersihan. Cuy, serius? Oh, serius. Jadi kesan-pesannya memang Jasfriend. Terkirain Aruh, bukan Jasa Raja. Tolong dikat yang ini ya. Jadi kesan-pesannya jujur pribadi. Karena sebelumnya Mbak, aku kan pernah kerja di bank yang latar belakangnya tuh berbeda sekali. Banyak banget ya. Dari orang Jawa, orang turunan Tionghoa, orang luar pulau Jawa. Pokoknya banyak banget kan. Pasti orangnya kan sifatnya beda-beda dan stresnya juga beda. Tapi karena di sini tuh kayak bapak ibunya, kakak-kakaknya, ya salah satunya kakak Rafida, benar-benar menurut perasaan aku sih kayak benar-benar kekeluargaan banget. Satu frekuensi ya sama Desi. Meskipun dari kan orang Jasa Raja, setahu aku ya Mbak, dari nggak cuma dari Jawa Timur asli kan, kayak dari luar pulau Kalimantan, dari Jakarta kayak gitu. Tapi dari Kalimantan, dari Rungkut, mana suara di Rungkut? Dari Sidoarjo, dari tadi saya. Orang-orang benar-benar kekeluargaan banget. Dan sebagai anak magang biasanya kan kalau di perusahaan itu kayak benar-benar kita, siapa sih kamu, cuma anak magang, kamu siapa gitu ya. Tapi kalau di Jasa Raja tuh kayak benar-benar ayo, nggak apa-apa, diajarin, dikasih ilmu baru ya, pengalaman kita sebagai baru. anak magang itu
kayak terlalu banget. Fun fact guys, jadi Desi itu sempat jadi model di salah satu video kita guys. Sama aktor juga ya, aktor internasional namanya sebut saja Mr. Ikhwantoyo ya. Nanti cari Instagramnya ya, tolong dimasukin fotonya ya. Tolong dimasukin yang itu apa? Jadi ibu siapa ya? Ibu siapa? Wantoyo kalau Bu Wardoyo. Bawardoyo. Iya sih emang pernah jadi talentnya. Pernah Ya jadi kan? talentnya. Berarti emang Desi tuh sangat berbakat guys, muda, cantik, berbakat, bertalenta, independen. Udah terus aja. terus. Iya itu tadi sih karena Banyak pengalaman baru ya Desi. pengalaman baru selama dan magang di Jasa menambah Harja. channel istilahnya ya. Oh iya. Kenal Mbak Rafida, kenal Bapak Hadi, Kenal Bapak Harry. kenal Bapak Harry, Kenal semuanya. Bapak Fauzi, Bapak Diki dan lain sebagainya. Ya itu tadi karena kekeluargaan, yang kedua menghargai meskipun seorang anak magang biasanya kalau di instansi kayak ngapain sih kamu kan cuma anak magang, ngapain sih lu? Kayak gitu. Tapi ya kita benar-benar dihargai. Ayo ini belajar kayak gini-gini. Makan bareng juga diajak makan bareng. Jadi kan seneng gitu ya, dapat ilmu iya, dapat ilmu ya, dapat asupan makanan iya, gitu. dapat cuan iya. Terlalu sih, belak-belakan guys. dong ini dong. Dan yang paling penting jadi tahu produknya Jasara Harja. Nah benar. Kalau ternyata kan sebenarnya kita mintanya kalau dimanapun dikasih kesehatan dan keselamatan. Awalnya tahu nggak sih sebenarnya Jasara Harja? Nggak tahu. Oh, Jujur nggak tahu. Jasren. Bener-bener nggak tahu ternyata Jasara Harja itu mengcover kecelakaan yang ada di jalan ya. Darat, laut, udara nggak sih Mbak? Iya dong. Iya benar. Nah Kita ada di darat, laut, di udara. di mana Di hatimu juga ada. mengarungi semuanya. Jadi pas waktu sebelumnya nggak tahu kalau ternyata di STNK kita ya ada asuransi yang biasa kita bayar itu ternyata untuk mengcover kalau seandainya terjadi sesuatu kecelakaan. yang nggak kita inginkan Namanya di jalan. SWDKLLJ. SWDKLJ L. panjang ya. Sebank wajib dana iya, kecelakaan lalu iya, lintas itu. jalan. Artinya ada di sini ya. Iya. Susah nih yang Tolong dibantu editor. Editor teriak sendiri editornya. SWLDKJ. SWDKLLJ. SWDL. Ya itu tadi lah. Ya udah. Ternyata jadi anak magang baru tahu kalau kita setiap bayar kewajiban di STNK itu ternyata ada asuransi kalau seandainya Bener, terjadi hal yang kita nggak diinginkan di tercover. jalan udah di cover sama Jasara Harja. Begitu Jasren. Tapi tetap harus hati-hati ya Jasper ya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 salah Pukul kemalaman 12 malam. Pukul 12 Sepatuku hilang Mbak, kan ini Cinderella. oh ya Allah Cinderella berubah. Kita lanjut terus atau gimana Jaspren? Udahan deng. Baik, terima kasih Desi atas informasinya, pelajarannya, sharingnya mengenai public speaking dan pengalaman-pengalaman Desi nih. Masya Allah. Semoga bermanfaat buat Jaspren di luar sana. Ya, Amin. Dan sukses terus buat Desi dan buat Jaspren. Pantengin terus YouTube channel kita di Sarser Sharing Seru Podcast JM Jatim.